this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your door. Menganalisis teks sejarah segala yang dihisap langit. Sinopsis. Segala yang dihisap langit, karya Vito Anugrah, mengangkat tema sosial, politik, dan budaya di Sumatera Barat, Indonesia. Novel ini berfokus pada perjuangan kelompok aktivis muda, terutama Tabi, seorang pemuda idealis yang menghadapi dilema antara mempertahankan keyakinan atau menerima realitas yang keras. Latar cerita diwarnai konflik antara tradisi Minangkabau dan tantangan modernitas, serta pengaruh kekuasaan politik dan globalisasi terhadap masyarakat lokal. Novel ini mengeksplorasi isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, dan perjuangan mempertahankan identitas budaya. Struktur orientasi. Pada suatu zaman di Minangkabau, negeri Batangka, tempatnya zaman akhir pada Ranji Rangkayo. Hiduplah seorang keturunan ketujuh dari Ranji Rangkayo tersebut, yaitu Bungo Rabiah. Dalam novel ini menceritakan bagaimana usaha Bungo Rabiah untuk mematahkan mitos yang beredar selama ini, bahwa garis keturunan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan untuk mendapatkan anak perempuan pewaris keluarga Bungo Rabiah, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Struktur urutan peristiwa. Kehancuran Ranji Rangkayo dimulai ketika Magek Tangkangkang menyadari kesalahannya terhadap adiknya, Bungo Rabiah, yang mengandung anak dari hubungan saudara mereka, yaitu Karengkeng Gadang yang tumbuh dengan cacat mental. Magek Takangkang bergabung dengan kaum Padri, sementara Bungo Rabiah mencari suami baru dan menikah Tuanku Tan Amo, yang kemudian melahirkan Bungo Laras. Beberapa tahun kemudian, Magek Takangkang kembali ke Nagari Batang Ka untuk menumpas adat lama dan menggantikan dengan adat baru. Dalam prosesnya, ia membunuh Bungo Rabiah dan membakar rumah Rangkayo, mengakibatkan kematian Bungo Rabiah dan Bungo Laras. Hanya Jita, Hitam, pembantu Bungo Rabiah yang selamat. Akibat perbuatan mereka, Ranji Rangkayo musnah di garis keturunan ke-7. Beberapa bulan setelah peristiwa kebakaran, Hitam kembali ke perkampungan dengan membawa seorang bayi. Ia naik ke puing-puing rumah Rangkayo yang terbakar dan mengangkat bayi tersebut, menyebutnya Rangkayo dengan suara lantang. Hitam mengangkat kata itu sebagai mantra, mengklaim bahwa bayi perempuan itu adalah anak dari Bungo Rabiah dan pewaris rumah Gadang Rangkayo. Ia menamai bayi itu Bungo Laras, bertekad untuk melanjutkan keturunan dan menghidupkan kembali yang hilang. Dengan semangat, Hitam berseru bahwa ia akan menjadi pengasuh Bungo Laras, memastikan bahwa Ranji Rangkayo akan tetap terus hidup dan tidak akan punah. Teriakannya menggema ke seluruh negeri dan ke masa depan. Struktur reorientasi. Vito Anugrah sebagai penulis Segala yang dihisap langit mengungkapkan bahwa novel ini merupakan refleksi dari perjalanan hidup dan pencarian makna. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki impian dan tantangan yang harus dihadapi. Dan melalui karakter Raka, ia ingin menunjukkan pentingnya keberanian dan ketekunan dalam mengejar cita-cita. Anugrah juga menekankan bahwa sastra dapat menjadi sarana untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar melalui konflik batin dan hubungan antar karakter. Ia berharap pembaca dapat merenungkan nilai-nilai persahabatan, cinta, dan harapan dalam menghadapi kesulitan hidup. Novel ini menurutnya adalah sebuah perjalanan emosional yang mengajak pembaca untuk tidak mudah menyerah pada impian mereka. Kaidah kebasahan. Yang pertama yaitu keterangan waktu. Yang pertama lewat tengah malam pekat. Terus yang kedua saat ia mulai menggoyangkan lengan kursi. Seterusnya ada kata ganti yang ketiga, itu ia pun mengutuk laki-laki setengah bayi itu. Terus yang kedua, mereka pasti akan duduk melentai bersama-sama, merujukan kepada masyarakat di sekitar Gunung Merapi.
Kaidah kebahasan yang ketiga yaitu keterangan tempat. Contohnya di Nagara Batangka di Tenggara Gunung Merapi. Lalu selanjutnya ada konjungsi temporal. Contohnya, tuanku, Tan Amo memang akan turun juga dari rumah itu sebelum matahari terbit. Contoh kedua, setelah sampai di kudanya, Tuan Tan Amo tidak berpikir panjang. Selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Contohnya, ini karena ulah Bungo Rabia sendiri. Yang kedua, ia terperanjat dan langsung berdiri dari kursi goyangnya sebab ia melihat Bungo Rabia. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan verba material. Contohnya yaitu kesempatan itu langsung dimanfaatkan tuanku Tan Amo untuk segera berlari menuju kudanya. Yang kedua, tuanku Tan Amo tergesa menuruni tangga rumah gadang. Kata sifat, contohnya Bungo Rabia begitu marah. Dan yang kedua, laki-laki setengah bayi itu mengoyak. Selanjutnya ada contoh kaidah kebahasaan kalimat pasif. Yang pertama, Bungo Rabia melongo. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang disebut lakinya itu. Dan yang kedua, Bungo Rabia baru sadar jika tuanku Tan Amo telah kabur saat ia terbangun di pagi harinya dalam keadaan masih terkangkang. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu verba mental. Contohnya, lama-lama tuanku Tan Amo pun akhirnya menyadari keberadaan Bungo Rabia di ujung halaman rumahnya. Dan yang kedua, tuanku Tan Amo tersenyum membayangkan rencananya sendiri. Yang terakhir yaitu ada amanat. Manusia harus berjuang di tengah perubahan zaman tanpa mengetahui ujian jalan. Yang dipilih akan mengorbankan yang harus dilakukan demi bertahan hidup. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat buat semuanya. See you.